diambil dari buku kumpulan cerita rakyat Jawa Tengah, disusun oleh tim peneliti kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 dan diceritakan kembali oleh Samsuri. Seorang janda paruh bernama Bok. Karena tidak mempunyai anak, Bok Sri berharap ada keajaiban bisa mendapat seorang anak untuk mengisi kesepian hidupnya. Siang malam ia selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Suatu malam Bok Sri bermimpi didatangi oleh raksasa itu. Di dalam mimpinya, hai raksasa, pergilah ke hutan tempat biasanya engkau mencari kayu bakar dan ambillah sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Pagi harinya, Bok Sri terbangun. Sebenarnya ia hampir tidak percaya, namun dicobanya juga perkataan dari sang raksasa. Setibanya di hutan, Bok Sri menemukan bungkusan di bawah pohon. Apakah bungkusan ini isinya bayi? Apa maksudnya? Ternyata raksasa itu memberiku sebutir biji timun. Aduh, ampun raksasa, jangan makanku. Aku masih hidup. Jangan takut, hai firmannya, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapat seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu padaku. Saat ia sudah dewasa, anak itu akan menjadikan santapanku. Benar, Tuan Raksasa. Baiklah, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Tanpa pikir panjang, Bok Sri segera menanam biji timun itu di ladangnya dan merawatnya dengan teliti. 2 bulan kemudian, biji timun itu mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman itu hanya berbuah satu, berwarna kuning keemasan. Ketika timun itu sudah masak, langsung dibawa pulang oleh Bok Sri dan segera dibelahnya. Betapa terkejutnya Bok Sri ketika ia mendapati bayi perempuan yang sangat cantik. Ketika akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba habis. Lalu bayi itu diberi nama Timun Mas. Cuk, jangan menangis anak saya. Bok Sri merasa sangat bahagia. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa akan janjinya bahwa ia harus menyerahkan anak itu pada raksasa.
Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. Timun ingin tinggal bersama ibu karena Timun sayang sama ibu. Baiklah anakku, ibu akan cari cara agar kamu selamat dari santapan raksasa itu. Oh, ya, sebaiknya kamu harus berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa itu tidak akan mengetahui. Saat matahari mulai sejak, raksasa itu mendatangi Mbak Sri. Hai perempuan tua, di mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Mohon maaf, Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau dari lagi kamu datang kemari? Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. 2 hari kemudian, raksasa itu datang menaiki janjinya kepada bos itu. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, raksasa itu akan menangkapmu. Bagaimana ibu? Ibu takut. Jangan takut. Jika raksasa itu menangkapmu, sekali lagi dan ibu tentu aku sampaikan kepadamu. Ibu, hai raksasa jahat, tangkap aku! Yeay, tidak kena, tidak kena. Hai Nimas, mendekatlah kepadaku. Aku ingin menatap hidupmu. Mbak Srini merasa sangat bahagia. Mbak Srini kemudian Ibu Mas mengeluarkan keputusan pemberian pertama itu. Hai raksasa jahat, terimalah timun ini. Iya. Kecil, walaupun jadi jalan yang melilit tubuhku ini tidak bisa menghalangiku untuk mengejar timun Mas. Aduh, gawat, bagaimana ini? Raksasa itu harus mengejarku. Aku harus melemparkan jarum ini. Rasakan jarum ajaibku ini. Iya. Bambu kunci. Aduh, kakiku sakit dan berdarah. Awas kau Timun Mas, aku pasti bisa menangkapmu.